hampir lupa punya motor ini. Dan hampir lupa kalau gue pernah bikin video. Belum pernah tayang. Ternyata gue pernah bikin video, rambut masih gondrong, garasi masih belum ada kanopi. Tapi ini motor, ketika videonya belum tayang berarti motornya kepake, alias kendon doang. Ya udah, kita bahas deh sekarang deh. Kita keluarin videonya dan terakhir kita coba riding, oke? Ini videonya. Go Farman, oke, baik lagi di Sekutu Otomotif. Wah, inilah motor buat ngantor. Ya, kalau pertanyaannya adalah kenapa nggak pakai Win, kenapa nggak pakai Honda CT, kenapa nggak pakai yang lain, jawabannya sayang. Enggak sih, BM aja sih banyak mau. Jadi gue, karena kantor gue pindah, secara secara kilometer sih lebih dekat dari rumah gue dibandingkan kantor yang lama. Tapi aksesnya, kantor lama tuh tol Brigif langsung Citos tuh, merdeka banget cuy. Udah langsung nyampe kantor. Kalau ini tuh lewat jalan-jalan kecil dulu. Dan seringkali bikin senewen. Baru tuh bahasa senewen Gen Z. Bikin senewen cuy. Baik, kalau misalnya sore-sore jam 6, makanya beberapa hari ini gue tuh memutuskan untuk beli motor. Ini udah hari ke-5 kali ya gue ke kantor naik motor lah. Dan lebih enak. Motor yang gue pilih adalah motor yang satu ini, Kawasaki KLX 150L tahun 2020. Gue suka karena ini special edition. Tuh, ya gak? Bentuknya ini vintage kayak Kawasaki KDX tahun 80-an lah ya. Tuh cuy, 2020. Oke, cerita sedikit soal Kawasaki KLX. Correct me if I'm wrong. Ya, Kawasaki KLX itu pertama kali muncul itu tahun 2019. Nah, itu yang tipe S. Bisa dibilang apa ya? Kecil kali, yang small ya. Nah, itu ban depannya itu pakai 19, ban belakang 16. Kalau yang L, yang muncul pertama kali tahun 2013 apa 2014 ya, gue lupa deh. Nah, itu pakai ban 21, belakangnya pakai ban 18 gitu. Nah, akhirnya mati suri nih Kawasaki KLX 150L tahun 2015 diganti sama yang Supermoto tuh. Yang menurut gue tuh aneh banget bentuknya. Aneh banget. Baru ketika 2019 dihadirkan kembali Kawasaki KLX 150L ini. 2020 juga terbit yang akhirnya gue beli yang tahun 2020 nih. Gue nggak tahu ya 2025 tuh Kawasaki yang KLX 150L Special Edition ini masih dijual atau memang sampai tahun 2020 doang? Gue nggak tahu. Silakan komen di bawah ya kalau yang ngerti. Bentuknya sih asik cuy. Gue suka banget. Apalagi ya namanya juga retro ya, gue banget gitu. Tuh stiker-stikernya pink, biru, kuning, oranye gradasi nih 80s 90s banget gitu. Tuh ini nih. Gradasi tuh. Tuh. Lucu banget. Harusnya joknya warna biru sama orangnya diganti jadi warna hitam. Buat apaan coy? Mungkin pikiran dia kayak, gue tiap naik motor ini selalu ada bebekas-bebekas, ganti hitam aja lah. Tapi kan katro ya. Itu katro banget cuy. Ini mesinnya enak, masih enak. Belum pernah dibongkar sama sekali. Terus ada covernya, besi, knalpotnya. Tuh, yang gue suka, Kawasaki jenis ini masih teleskopik. Kalau buat teman-teman yang suka terabas-terabas hutan kayak gue di Karibia, ya enggak? Ini suka banget yang teleskopik dibandingkan yang upside down. Upside down kalau buat aspal oke lah, tapi kalau ini kalau terabas teleskopik nggak ada lawan. Nah, bedanya sekali lagi ya, Kawasaki KLX 150S dan L adalah ground clearance saja dan apa ban. Tapi udah ke electric starter belum ya? Masih udah dong. Nah, tapi yang pasti KLX 150L gua tahun 2020 punya electric starter dan ada engkolan. Nah, seringkali dilupakan yang motor zaman sekarang nih, engkolan gini. Monoshock, unitrack, enak. Cakramnya depan belakang. Nih dipakai sama banyak motor ini. Salah satu yang gue nggak suka dari Kawasaki KLX ini. Ini ngapain? Lu sahabat wali lu, ha? Apoy.
Gimana sih? Tuh, gini, set. Udah sih, polosin aja. Tapi nggak apa-apa. Bannya ada all terrain IRC 27521. Sorry, biar anak motor, gue ngomongnya nggak all terrain, dual purpose. 21 belakang 18. Mereknya IRC juga. 410 ukurannya tuh. Ban cukup lah. Ini spionnya harusnya bulat nih. Diganti kayak mau orang ya. Jelek banget. Dan pas lah. Gue tinggi 180. Diri gini nggak jinjit. Gini enak. Masih enak. Speedo masih konvensional. Gue suka. Ya standar lah nih, stang ada ginian. Oh, ini cukai di sini, nih cukai nih. Tuh. Cukai jago nyemes lagi, Cuk Sugiyar tuh. Ini motor enak ngeramping, cocok banget buat jalan-jalan macet, motor-motor ramping, nggak yang gede-gede. Gue sukanya kalau ramping tuh pahanya negrep sempurna. Nih kayak gini lah tuh. Negrep sempurna kalau motor ramping tuh. Nggak yang ngengkang-ngengkang banget. Enak nih. Main lah buat ngantor, hari kelima bawa motor. Macet-macet kita terabas, jalan-jalan geradak-geradak kita terabas. Enak. Nggak yang kalau ada polisi tidur yang pelan-pelan. Ini langsung kayak dag. Enak kayak motor trail gitu cuy. Gue dapat di harga under 20 lah. Under 20, mendekati 20 lah. Harga masih oke. Nggak. Jadi biar hariannya enak. Kalau lagi nggak macet kita naik mobil. Kalau lagi macet kita naik motor. Ih, syahdu. Batoknya sih gue kurang demen nih. Batoknya masih modern gitu. Ini juga masih modern nih, nggak suka gue. Diapain lagi ya? Nggak usah diapain lah, gini aja buat harian ini. Oh, ini kabel speedo copot ini. Tuh, gampang lah itu ntar dipasang lah. Gue suka banget nih perpaduannya nih. Jelek banget ini joknya. Biru. Ini kalau biru semua cakep ini. Aslinya biru semua. Ini putih. Ini nih stiker ginian nih. Pol. Nah, ini kayak KDX nih. KDX. Tuh. KDX enak tuh buat ngetril-ngetril. Kalau buat joget enaknya KDI. Udah ya? Capek ya? Modifikasi apa yang gue lakukan untuk Kawasaki KLX 150L? Apakah tetap di kayak giniin atau enggak? Jawabannya adalah nggak tahu. Tapi yang pasti gue akan mengadakan perubahan yang lumayan kepada motor ini. Ya enggak? Gue nggak suka bentuk plat nomor. Plat nomor tuh di sini tuh jelek banget. Ada sih yang biasa di sini nih. Jual bracketnya juga ada. Udah gue beli. Lama taruh belakang. Ini masih gue ubah. Stang. Kalau stang sih masih enak sih. Tuh. Gue ngerasa ya Honda Win gue tuh stangnya tuh masih terlalu ke bawah tuh. Gue pengen yang agak tinggian deh ganti stang. Kalau ini pas nih, masih enak nih. Sebenarnya kalau agak atas dikit aja masih lebih enak. Ya nggak apalah. Tangki, bensin. Bensin tuh kalau nggak salah 0,9 liter ya kapasitasnya, apa 7 liter gue lupa dah. Kalau mesin 5 percepatan dan ya lumayan lah buat dalam-dalam kota. Bukan yang wah banget, cuman ya lumayan lah. Gue nggak tahu nih bensinnya boros apa enggak. Yang pasti gue nggak terlalu ngeliat sih ya kalau motor bensin ini boros apa enggak. Biasanya kalau mobil tuh gue seneng tuh merhatiin tangki kosong, ngisi ke kosong lagi berapa. Kalau motor hampir nggak pernah kayak gue hitung ya 1 banding berapa gitu kan. Kalau mobil iya pasti. Dicat warna hijau kayak lucu nih. Frame-nya, enggak. Terus ini nih cat warna hijau di tangki, kayak lucu ya. Nggak tahu dah, bingung gua. Gimana ntar aja deh. Lucu nih motor, ramping. Boleh lo, gua beli lo. Untung gua beli lo. Ya kita lihat, kita modif apalah Kawasaki KLX 150L ini. Jadi kayak gimana? Let's go. Tuh, itu dia, ya enggak. Kenapa gue beli KLX? Karena pengen aja. Enggak, tapi yang pasti ini motor buat di Jakarta oke banget, ramping tinggi. Nah, itu penting tuh, ramping sama tinggi. Buat jalan Jakarta yang off-road sekali, bisa juga di motor dipakai. Perubahan yang terjadi adalah, yang pertama, gue tuh beli satu set body kit bikin KLX jadul. Tapi ternyata, gue cuma suka bagian ini sama ini. Sisanya kayak aneh. Kayak sayap samping. Yang jadulnya tuh kayak nyakar-nyakar gitu, aneh. Terus ini nih, harus diubah semuanya sama ini. Karena yang edisi KLX yang gue punya tuh emang edisi apa ya? Edisi retro. Gak apa-apa nih, bule-bule gak apa-apa. Tapi ini gue suka lah, samping kalau yang body kit yang ininya tuh gue beli itu jelek banget. Di sini nggak suka gue, nggak selera gue. Dan gue lupa deh apa aja yang udah gue ubah. Bukan ubah sih ya, servis lebih tepatnya. Oh, yang pertama, ganti oli mesin pasti. Ganti kampas kopling dan per kopling punya Tiger. Plus
Packing bak kopling ganti. Tuh, lebih enak. Kalau sebelumnya tuh rada susah agak masuk, pas diganti sama Tiger, punya Tiger, lebih syahdu. Terus ganti kampas rem belakang, ganti batok lampu. Nih udah nih sama rumah lampu. Spakbor udah tadi. Sen belakang, Mika Oren ganti, gue beli yang orinya, Mika Oren. Ganti kunci kontak satu set sama rumah kunci tangki. Nah udah. Ganti pelampung bensin, udah. Sama speedometernya masih ngaco nih. Terus sama spion, ganti. Yang buat diet tuh, nih enggak. Terima kasih Om Ragil, tetangga gua yang udah bantuin motor gue jadi ganteng. Montir Vespa, hebat Dede, lulusan Universitas Vespa Dunia, UVD, Universitas Vespa Dunia. Om Ragil, tetangga gua. Gacor loh Om Ragil, mantap. Sekarang kita test drive yuk. Let's go, mumpung belum hujan. Asik banget kita. Sekarang kopling udah enteng, gigi udah nggak selip-selip lagi. Ternyata beneran cuy. Pakai punya Tiger tuh. Nolong banget. Thank you Om Ragil sarannya. Harian pakai ginian Mungkin tuh harian pakai ginian. Nggak tahu kenapa ya. Kalau mau syuting motor berapa kali nih. Tadi cerah-cerah aja. Gue lanjut ngetik kerjaan. Pas udah kelar kerjaan, udah masang kamera, clip on segala macam, dia mendung. Dada aja emang nih. Buat santai enak banget ya motornya. Kalau yang 250 sih mesin mantep tuh, cuma gede banget. Tuh kan, gue nyari mati emang nih. Ngetes review motor jam-jam balik kerja, selalu gitu. Ada nggak sih motor ginian nggak pakai kopling buat harian? Kayaknya kalau macet lebih nggak pegel ya. Oh KSR, KSR kecil banget. Enggak, yang gede gini ada nggak ya? Pemotor listrik. Lucu juga sih motor listrik tuh. Tunggu deh, nih buat teman-teman yang nonton ya. Motor listrik yang road legal, trail. Apa mereknya? Kalau apa Lightbee, Xenon Lightbee itu kalau nggak salah nggak ini deh, nggak road legal deh. Anjing, enak banget. Udah syahdu. Wuih. Tuh kan, enak nih, nggak perlu kayak gedek tuh. Suspensinya enak ya, iyalah motor trail. Kayaknya ban mau gue ganti dah nih, pakai yang lebih ramah di aspal. Soalnya kalau gue touring kan hujan-hujan ribet. Kalau gue touring sendiri guys. Anjir, nyaman banget, nyaman. 150 cc cukup lah buat harian. Kalau buat main di tanah kayaknya ya, kalau buat lucu-lucuan sih nggak masalah. Cari mati gue nih jam segini. Gak apa-apa, footage macet-macetan di Lenteng Agung. Stangnya panjang nih soalnya nih. Jangan bro, stangnya panjang, lebar. Kopling sih terbilang buat harian ya nggak seenteng itu ya. Mesti cengkramnya ada effort dikit banget. Cuy, mau hujan cuy. Kita balik kantor ya. Demikianlah review sedikit dan test drive sedikit motor KLX 150 yang akan gue bawa touring ke Uganda. TikTok lah, pulang pergi. Ya standar anak touring gimana sih? Takut nggak paham lo kalau gue bilangin. Itulah motornya, motor yang sering kepake, KLX, cakep. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gue Farid pamit. Salam jeblok jebet, bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Asik.